Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sari Ramadhani, sebagai moderator, kemudian ada Nur Faizi sebagai pemateri, kemudian ada Zahra Nur Fatihah sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai PCR. Di mana pada materi kali ini kami akan menyampaikan 4 aspek. Yang pertama itu ada pengertian PCR, kemudian ada tujuan dan manfaat dari PCR, kemudian ada komponen PCR dan jenis-jenis PCR. Pengertian PCR. PCR itu sendiri dikenal dengan polymerase chain reaction, merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan DNA secara enzimatis tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, kita dapat menghasilkan DNA dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang relatif singkat dan bisa digunakan untuk kepentingan yang memerlukan DNA lainnya. Manfaat PCR itu sangat beraneka macam, seperti amplifikasi urutan nukleotida, kemudian untuk menentukan kondisi urutan nukleotida suatu DNA yang mengalami mutasi, kemudian untuk diagnosa penyakit, kemudian untuk identifikasi forensik, kemudian isolasi gen dan DNA sequencing. Di mana di bidang kepolisian kita juga bisa menggunakan PCR untuk menentukan asal-usul seseorang berdasarkan fingerprint mereka. Kemudian di bidang kedokteran, kita dapat menentukan penyebab dan cara pengobatan penyakit melalui melihat urutan DNA yang mengalami mutasi. Selanjutnya, PCR itu memiliki komponen penting, ada 5 komponen penting yang digunakan dalam PCR tersebut, yaitu ada DNA template atau DNA hasil isolasi yang telah kita murnikan dalam proses isolasi sebelumnya. Kemudian ada oligonucleotida primer, ada primer reverse sama primer forward yang akan menempel pada DNA yang telah menjadi single helix nanti. Kemudian ada DNA polimerase, kemudian ada TPS, ada buffer, di mana DNA polimerase berfungsi untuk memperbanyak DNA untuk menghasilkan DNA baru. Kemudian selanjutnya untuk jenis-jenis PCR akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Zahra Nur Fatihah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis PCR. Untuk jenis-jenis PCR sendiri, itu terdapat 7 jenis. Terdapat 7 jenis. Yang pertama ada PCR konvensional, yang kedua ada real-time PCR, yang ketiga ada touchdown PCR, kemudian ada nested PCR, ada multiplex PCR, RT-PCR, dan ARMS PCR. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah PCR konvensional. Nah, PCR konvensional ini adalah PCR atau perbanyakan materi genetik yang mana tahap deteksi produk dilakukan secara berurutan. Artinya dilakukan mulai dari tahap denaturasi, annealing, sampai ke elongasi, kemudian nanti akhirnya divisualisasikan dengan gel elektroforesis. Nah, prinsip kerja dari PCR konvensional ini yaitu dia menggunakan satu pasang primer oligonukleotida untuk mengamplifikasi DNA template-nya. Nah, nantinya hasil dari PCR konvensional ini dapat divisualisasikan menggunakan gel elektroforesis. Next. Nah, untuk tahapan dari PCR konvensional itu ada 3 tahapan, yang mana itu yang pertama denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga ada elongasi. Yang pertama itu denaturasi. Pada tahap ini terjadi pemisahan rantai DNA template, yang mana awalnya itu adalah double strain menjadi single strain. Itu adalah pemisahan rantai ganda menjadi untai tunggal, di mana karena pemanasan 95 derajat Celcius yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada tahap annealing. Pada tahap annealing terjadi penurunan suhu, yaitu sekitar 55 sampai dengan 65 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini, primer akan menempel pada ujung DNA template, sehingga nanti DNA tidak dapat bersatu kembali. Nah, kemudian setelah itu baru nanti akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Pada tahap ini, si DNA polimerase akan melekat pada DNA cetakan atau DNA template, dan kemudian nukleotidanya juga akan menempel. Pada tahap ini terjadilah pemanjangan-pemanjangan, sehingga nanti akhirnya terbentuk DNA untai baru.
Bisa terlihat di gambar, itu mulai dari denaturasi, pemisahan rantai ganda menjadi untai tunggal, kemudian setelah itu terjadi penempelan primer pada annealing, kemudian setelah itu baru elongasi, yaitu ada DNA polimerase yang melekat, kemudian menghasilkan DNA untai yang baru. Next. Oke, yang kedua itu adalah real-time PCR. Nah, PCR jenis ini ada sebenarnya sama dengan PCR konvensional, tapi perbedaannya itu terletak pada biomarkernya. Adanya biomarker berupa pewarna fluorescens, yang mana nanti ini akan memberikan pelabelan atau warna yang nantinya pada oligonukleotida. Bisa terlihat di gambar, itu ada berwarna-warni. Itu adalah karena adanya pewarna fluorescens, yang mana cahaya itu nanti akan ditangkap oleh real-time PCR, sehingga nanti dapat dilihat dari kurva eksponensial. Jadi hasil akhir dari PCR ini berupa kurva eksponensial yang bisa diakses melalui software komputer. Next. Nah, tahapan dari real-time PCR ini sudah dijelaskan bahwa tahapannya itu sama, yaitu mulai dari denaturasi, annealing, elongasi, cuman perbedaannya karena adanya penambahan pewarna fluorescens yang ditambahkan, sehingga nanti ada pewarnaan pada oligonukleotidanya. Bisa dilihat bahwasanya itu dari kurva eksponensial, yang mana Y itu menunjukkan jumlah cahaya pada gambar yang di bawah, itu adalah jumlah cahaya yang ditangkap, sedangkan kurva X-nya itu menunjukkan jumlah siklus PCR yang dilakukan atau yang sedang berlangsung. Next. Nah, ini lebih jelasnya, bisa terlihat ada warna merah, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Itu adalah cahaya dari pewarna fluorescens tadi yang ditangkap oleh real-time PCR. Sedangkan angka 0, 10, itu adalah waktu atau lama dari proses PCR-nya. Oke. Nah, untuk jenis PCR yang selanjutnya itu adalah touchdown PCR, di mana ini adalah PCR yang mana dia itu mempermainkan suhu annealing, artinya adanya kombinasi-kombinasi suhu annealing. Bisa terlihat di gambar, itu suhu annealingnya dari bertambahnya waktu, maka semakin menurun suhu annealing tersebut. Yang mana suhu annealing yang tinggi itu diperlukan untuk primer itu melekat secara tepat pada tempat yang DNA template yang diinginkan. Kemudian penurunan suhu annealing itu adalah untuk sequence non-spesifiknya, untuk menurunkan spesifik dari hasil, menurunkan latar belakang spesifik secara bertahap pada suhu annealing selama proses ini berlangsung. Jadi untuk tahapan dari touchdown PCR ini sebenarnya sama dengan PCR konvensional, cuman adanya permainan penurunan suhu pada tahapan annealing, sehingga untuk mengurangi latar belakang secara yang spesifik. Oke. Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahara. Untuk materi selanjutnya, tentang jenis PCR berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Faizi. Kepada Faizi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan proses PCR yang keempat, yaitu nested PCR. Next. Nested PCR adalah suatu teknik perbanyakan atau replikasi sampel DNA menggunakan bantuan enzim DNA polimerase yang menggunakan 2 pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen. Nested PCR merupakan modifikasi dari PCR yang bertujuan untuk mengurangi kontaminasi pada produk PCR yang disebabkan oleh kesalahan pada tahapan amplifikasi primer. Next.
Nah, prinsip kerja dari nested PCR yaitu menggunakan 2 pasang primer untuk mengamplifikasi fragmen DNA yang spesifik. Untai tunggal DNA dan mengamplifikasi DNA di antara kedua primer tersebut. Kemudian terbentuklah hasil produk dari PCR pertama. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu pada elongasi, produk PCR pertama akan dijalankan pada proses PCR yang kedua, di mana pasangan primer kedua, yaitu nested primer, akan mengenali sekuens DNA spesifik dan berada di dalam fragmen produk PCR yang pertama, dan memulai amplifikasi bagian di antara kedua primer tersebut. Hasilnya adalah produk pada sekuens DNA yang kedua akan lebih pendek daripada hasil dari PCR yang pertama. Nested PCR ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengidentifikasi parasit. Adapun contoh dari pengaplikasian nested PCR ini adalah dalam mendiagnosis penyakit extrapulmonary tuberculosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, perbedaan dari nested PCR dengan PCR biasa adalah pada nested PCR ini menggunakan 2 pasang primer, sedangkan pada PCR biasa hanya menggunakan 1 pasang primer. Sehingga hasil yang didapatkan pada nested PCR akan lebih spesifik daripada hasil yang didapatkan pada proses PCR biasa. Sedangkan waktu yang diperlukan dalam nested PCR akan lebih lama daripada waktu yang diperlukan pada PCR biasa, karena pada nested PCR ini menggunakan 2 pasang primer dan dilakukan 2 kali tahap PCR. Nah, keuntungan dari penggunaan nested PCR ini adalah mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan untuk meminimalkan kesalahan pada proses amplifikasi gen dengan menggunakan 2 pasang primer. Next. Lanjut, Ay. Nah, yang selanjutnya adalah multiplex PCR. Multiplex PCR adalah metode yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi 2 atau lebih sekuen target secara simultan. Multiplex PCR berisi berbagai macam set primer dengan campuran reagen PCR tunggal untuk memproduksi amplikon dari berbagai ukuran yang spesifik terhadap sekuens DNA yang berbeda. Nah, pada multiplex PCR ini, suhu annealing harus optimal untuk setiap set primer karena mempengaruhi spesifitas, efisiensi, dan sensitivitas amplifikasi. Lanjut. Dan yang selanjutnya adalah reverse transkriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR. Lanjut, Ay. RT-PCR adalah modifikasi dari PCR konvensional dengan molekul RNA sebagai template yang dikonfirmasi menjadi DNA komplementer atau cDNA dengan enzim reverse transkriptase sebelum diperbanyak. RT-PCR digunakan untuk mendapatkan panjang klon DNA secara utuh dari jumlah mRNA yang sangat sedikit dan mendeteksi transkrip mRNA yang unik
dari sel abnormal yang ada di dalam lingkungan sel yang normal. Lanjut, Ai. Nah, pada tahap RT-PCR ini sebenarnya dilakukan sesuai dengan tahap pada PCR biasa. Tetapi pada teknik RT-PCR ini, yang pertama dilakukan adalah mensintesis cDNA dari mRNA dengan bantuan dari enzim reverse transcription. Lalu selanjutnya baru memulai proses amplifikasi cDNA dengan teknik PCR seperti biasanya. Lanjut, Ai. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Faizi. Untuk jenis PCR terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai Amplification Refractory Mutation System atau RMS PCR. Di mana Amplification Refractory Mutation System atau RMS-PCR itu adalah PCR yang menggunakan 3 atau lebih primer digunakan untuk mengamplifikasi suatu daerah pada DNA secara bersamaan. Satu dari 3 primer tersebut adalah primer yang spesifik untuk mengenali strain mutationnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala penyampaian atau salah kata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.